Ada masjid yang ketika melaksanakan sholat Jumat itu setelah adzan sekali kemudian mempersilahkan khotibnya naik mimbar. Tapi ada masjid yang adzan sekali kemudian dia tidak hanya mempersilahkan khotibnya untuk naik, tetapi ada bacaan tertentu, khotib berdiri menerima tongkat kemudian naik ke mimbar. Nah setelah itu khotib tidak langsung mulai, khotib memberi salam, duduk, masih ada adzan lagi. Yang benar yang mana? Saya jawab dua-duanya benar. Yang tidak benar yang tidak Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari pendengar dan follower YouTube Pesantren Kebangsaan. Dia menanyakan, Pak, apa ada dalilnya? Tradisi saya menyaksikan sholat Jumat yang berbeda antara masjid yang satu dengan yang lain. Ada masjid yang ketika melaksanakan sholat Jumat itu setelah adzan dan sekali kemudian mempersilahkan khotibnya naik mimbar. Tapi ada masjid yang adzan sekali kemudian dia tidak hanya mempersilahkan khotibnya untuk naik, tetapi ada bacaan tertentu sampai kemudian di bacaan tertentu khotib berdiri menerima tongkat kemudian naik ke mimbar. Nah setelah itu khotib tidak langsung mulai. Khotib memberi salam, duduk, masih ada adzan lagi. Dan sebelum itu ketika khotib berdiri juga ada bacaan lagi. Ada bacaan yang mengawali, yaitu yang mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar supaya jamaah sholat Jumat diam. Ya. Kemudian walhasil berbeda. Ada sholawat yang dibaca, ada perintah untuk diam, ada sholawat yang dibaca. Nah, yang benar yang mana? Saya jawab dua-duanya benar. Yang tidak benar yang tidak Jumatan. Tapi kalau kita memang sebelum khotib naik mimbar ada panggilan kepada khotib yang disebut murakki, yang dinaikkan, artinya rukiyah itu menaikkan. Jadi ada sebuah proses yang menaikkan khotib atau imam yang menjadi khotib dan imam, rukiyah menaikkan, dan yang khotib itu disebut dengan murakki. Nah, ada dua pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama mengatakan itu memang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi maupun para sahabat, tetapi itu adalah sebuah kebaikan, bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tetapi tidak menyimpang dari syariat dan ada landasan hukumnya. Ada dalilnya. Nah, pendapat yang kedua antara lain Ibnu Hajar, beliau mengatakan itu sunnah rukiyah
menaikkan muraqi, naik ke mimbar untuk khutbah, itu bacaan-bacaan itu sunnah. Loh, dalilnya apa? Karena Kanjeng Nabi ketika haji wada, haji perpisahan, itu memerintahkan salah seorang sahabat untuk diam dan mendengarkan khutbah Kanjeng Nabi di Padang Arafah. Jadi kalau kemudian ada Bilal sholat Jumat yang mengutip sebuah hadis yang sahih agar supaya jamaah itu diam dan mendengarkan, itu mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat haji wada. Beliau minta supaya orang mendengarkan, dia mendengarkan khutbah beliau yang cukup panjang. Ya, saya lebih senang kalau pada saat haji wada, pada saat wukuf di Padang Arafah, itu yang khutbah membaca khutbahnya seperti khutbah Kanjeng Nabi. Udah ditiru saja, dibaca. Nah, kalau jamaahnya tidak paham, ya nanti diterjemahkan. Nah, biasanya jamaah yang tidak paham itu lebih serius mendengarkan. Saking tidak pahamnya. Sambil mantuk-mantuk, padahal nggak paham dia. Nah, kalau yang paham itu ya biasa saja, tapi khusyuk mendengarkan. Saudara-saudara, perintah sholat Jumat, saya ke belakang sedikit, supaya punya pengetahuan tentang sholat Jumat. Ini memang sudah pernah kita pelajari, ini khusus untuk laki-laki, tidak wajib untuk perempuan. Nah, tapi kan Anda punya rencana untuk bersuami. Jadi supaya ngerti hukumnya, supaya nanti perintah kepada suami jangan meninggalkan sholat Jumat. Punya anak, kepinginnya juga mesti ada yang laki-laki, ya enggak? Iya. Allah perintahkan sholat Jumat itu ketika Kanjeng Nabi belum hijrah, masih di Mekah. Tapi suasana di Mekah, umat Islam yang tertindas, takut, itu nggak mungkin ngumpul, kemudian bahaya. Apalagi jumlah umat Islam itu belum nyampe 40 ketika perintah Jumatan itu turun, karena sebagian sudah mipil ke Madinah. Mipil itu apa bahasa Indonesianya? Sudah memipil pergi ke Madinah, sehingga berkurang jumlahnya. Nah, itu yang menjadi landasan dari Imam Syafi'i, sholat Jumat itu minimal harus 40 orang. Karena Kanjeng Nabi ketika di Mekah tidak mau melaksanakan, satu, karena pertimbangan keamanan, kedua, karena pertimbangan jumlah jamaah. Ya. Yang kedua, ketika sahabat yang sudah hijrah lebih dulu ke Madinah, begitu mendengar ada perintah sholat, mereka sudah mendengar ketika masih di Mekah. Kemudian mereka datanglah hari Jumat, mereka minta izin. Kalau nanti sudah di Madinah, datang hari Jumat, boleh tidak menyelenggarakan Jumatan? Diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian salah seorang sahabat, woro-woro. Woro-woro ini bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Meworo-worokan tentang perintah sholat Jumat. Sampai kemudian kumpul di rumah salah seorang sahabat Ansor, jumlahnya 40 orang. Sholat Jumat yang pertama kali yang tidak diikuti oleh Kanjeng Nabi. Karena Nabi waktu itu masih berada di Mekah. Nah, ketika Nabi hijrah, kita sudah pernah belajar, kita sudah pernah mempelajari, nyampe di Kuba, ya sebelum Kuba itu kira-kira dari Madinah, kota Madinah sekitar 7 kilo. 7 kilo. Kemudian Nabi di situ berhenti dan mendirikan masjid. Sampai sekarang ada masjidnya, masih ada, yaitu Masjid Kuba.
Nanti kalau Anda haji atau umroh, insya Allah pasti akan sholat sunnah di Kuba. Nah, setelah selesai mendirikan masjid, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kurang lebih 3 kilometer berjalan, datanglah hari Jumat. Jalan kaki, naik onta. Tidak seperti sekarang naik kereta api super cepat dari Mekah sampai ke Madinah. Cuma berapa jam. Datanglah hari Jumat, kemudian disitulah Nabi mendirikan sholat Jumat. Nah, di tempat Nabi mendirikan sholat Jumat itu kemudian di kemudian hari didirikanlah masjid, namanya Masjid Jum'ah. Ya, Masjid Jumat. Ada loh orang namanya Jum'ah. Ada ulama Mesir yang namanya Ali Jum'ah karena lahirnya hari Jumat. Tapi kalau di Indonesia saya belum pernah dengar ada orang namanya Jumat gitu ya. Jum'ah. Ya. Untuk gampangnya mengingat lahirnya tanggal hari apa? Jumat. Didirikan masjid namanya Masjid Jum'ah. Cuma memang tidak termasuk bagian dari kegiatan haji atau umroh masjid itu untuk dikunjungi. Tapi kalau dari Madinah nggak jauh, itu hanya 4 kilo. Jalan kaki bisa. Ya, yang kuat jalan kaki. Saudara-saudara, kemudian berkembanglah umat Islam. Nah, tradisi Bilal sholat Jumat yang meminta hadirin untuk diam dan mendengarkan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada di dalam Sahih Bukhari nomor 934. Anna Abu Hurairah akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawut. Biasanya di lagu-lagu itu. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawut. Sampai di situ. Lalu Bilal menegaskan ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Itu kalimat bukan kalimat hadis yang terakhir. Itu adalah penegasan dari Bilal agar supaya jamaah itu mendengarkan dengan khusyuk. Tidak hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Bahkan di dalam Sahih Muslim ada beberapa versi yang intinya sama, yaitu agar supaya diam dan mendengarkan. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, oleh Imam Turmudi, juga oleh Imam Ahmad bin Hambal. Hadis sahih. Ya, jadi tidak ada salahnya menyampaikan hadis sahih sebelum khutbah untuk mengingat ada perintah dari Kanjeng Nabi agar supaya kita mendengarkan khutbah. Tidak ada yang salah dari apa yang dibaca oleh Bilal. Ya, saya tidak hafal karena saya tidak pernah jadi Bilal, maka saya coba baca secara lengkap. Ya, ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Biasanya begitu kalimatnya. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghad. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit. Ketika kata Rasulullah, jika engkau mengatakan kepada temanmu yang ikut sholat Jumat, diam, karena mungkin dia bicara, diam. Loh, orang yang mengingatkan temannya agar diam pada saat sedang khutbah, ada imam yang atau khatib yang sedang berkhutbah,
itu bisa membuat Jumat kita itu sia-sia. Faqad laghaw, menjadi sia-sia. Ya. Oleh karena itu ditegaskan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Sampai 2 kali. Biasanya Bilal mengucapkan. Baru kemudian yang ketiga kali ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kalau yang perempuan nggak perlu hafal sampai segitu nggak apa-apa. Tapi nanti yang laki-laki ini perlu latihan menjadi Bilal. Nanti setelah itu latihan menjadi khotib. Siapa tahu pulang desa langsung ditembak untuk jadi khotib. Ya, harus siap. Lo katanya nyantri di Semarang, gak cuma kuliah di Undip. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu ketika khotib sudah berdiri murakkinya tadi itu, karena ini sebagai sebuah isyarah agar supaya khotib segera berdiri. Kemudian si Bilal mengucapkan lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali atau 2 kali. Lalu yang ketiga kalinya Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Ya. Baru kemudian khotibnya salam, adzan yang kedua kali. Itu tidak hanya bid'ah hasanah menurut Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Sunnah. Karena apa? Karena ada perintah yang juga dilakukan ketika Nabi Haji Wada. Yang kedua, seandainya itu bid'ah pun tidak ada yang salah. Karena apa? Karena Bilal mengucapkan sholawat. Karena Bilal mengingatkan tentang sebuah hadis. Untuk supaya kita diam dan mendengarkan. Nah, sayangnya belum tentu semua orang yang menjadi jamaah itu ngerti bahwa hadis itu berisi perintah untuk diam dan mendengarkan. Untungnya meskipun tidak ngerti artinya, dia diam 1000 bahasa karena tertidur. Ya. Karena orang kalau susah tidur itu paling gampang Jumatan, mesti ketiduran. Dan akibat tertidur justru menjadi tenang, tidak bicara menjadi diam. Nah, yang susah adalah kalau kemudian sudah sampai iqamah dia masih tertidur. Begitu bangun dia kaget, loh ke Jumatan kok tidak pakai khutbah. Ya. Protes kepada takbirnya. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi bekal bagi kita agar supaya kita tahu di mana dalilnya tentang ma'asyiro. Terkenalnya ma'asyirul muslimin. Itu. Wasumratal mu'minin rahimakumullah, kemudian hadis tadi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.